Berjumpa kembali kita pada podcast Opini Jurnalis, dan pada sesi ini karena ini masih sudah mendekati pemilu 27 November, saya telah mengundang Bung Fatur Rahman, salah seorang dari lembaga survei Public Trust Institute, dan kita ingin berbicara mengobrol bagaimana dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para peserta calon-calon pemimpin di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang dan beberapa daerah lain ya, Bung Fatur. Dan ini kayaknya Public Trust Institute ini yang disingkat Putin ya. Ya, Putin. Nah, ini tertarik saat ini tengah melakukan survei untuk Kota Palembang ya. Iya, udah selesai malah. Udah selesai. Selesai. Dan ini pertama kali pilkada di serentak ini Anda melakukan survei di Palembang. Di Palembang ini survei yang kedua terkait pilkada dan juga pemilu legislatif 2024 kemarin. Juga kita melakukan riset mendalam terkait bagaimana dinamika sosial politik yang ada di Kota Palembang, baik itu Pileg, Pilpres dan juga di pilkada 2024. Oke. Public Trust Institute ini kan berpusat kantornya di Jambi. Betul. Saya lihat ini lembaga survei hari belum begitu familiar ya, khususnya di Kota Palembang, karena orang udah mengenal LSI dan beberapa lembaga survei lain. Tapi Anda punya pengalaman menarik ya di Jambi. Bisa cerita apa pengalaman yang Anda lakukan survei sehingga lembaga survei ini betul-betul menjadi tingkat kepercayaan sangat tinggi pada saat pilkada di Jambi? Baik, ya kalau terkait dengan Public Trust Institute sendiri, kita berdiri tahun 97 sebenarnya ya, sudah berdiri lama, dan saya bergabung memang belum lama di Public Trust Institute. Dan di pilkada 2020 itu memang kalau kita melihat catatan digital kita, di jejak digital kita, terlihat jelas bagaimana Public Trust Institute mempunyai jejak rekam yang baik di pilkada 2020, terutama di Provinsi Jambi yang kita melakukan riset tidak hanya di Provinsi Jambi tetapi juga di Kota Jambi, di Kabupaten Merangin, dan juga di beberapa daerah di Provinsi Jambi. Dan saya pikir semua daerah itu analisa yang kita lakukan itu presisi, termasuk di Pilgub Jambi 2020. Waktu itu belum pilkada serentak kan? Sudah ya? 2020 pilkada serentak. Dan memang itu pilkada serentak di 2020. Tetapi kan kalau dulu masih ada perbedaan ya. Di Sumsel cuma di beberapa daerah, misalkan di Musirawas gitu kan. Kalau nggak salah di 7 daerah kalau nggak salah di pilkada 2020. Nah, kalau di Jambi itu kita melakukan riset pemotretan dinamika sosial Provinsi Jambi, termasuk bagaimana potensi para kandidat yang akan unggul di pilkada Pilgub Jambi. Dan alhamdulillah. Waktu itu siapa calon tahun 2020 Pilgub Jambi? Kalau tidak salah ada Cendra kalau itu. Itu Cendra bukan incumbent ya? Bukan. Tapi diusung oleh partai besar, PDIP dan Golkar kalau salah. Kemudian ada saya lupa namanya, wakil Zumi Zola dulu yang petahana, naik ke jadi gubernur ya setelah Cagup tragedi ya. Dan juga ada Bupati Merangin Al Haris kalau nggak salah, itu juga menjadi kandidat dan saat ini menjadi gubernur Jambi dan sekarang petahana. Nah, waktu itu Al Haris kan pertahanan termasuk ya, dari dia bupati ya. Bupati. Merangin. Ya. Bupati mana? Saya ingin berbicara mengenai hasil survei. Pada saat itu lembaga-lembaga survei lain mengunggulkan siapa itu? Kalau kita lihat jejak digital, kalau kita baca gitu kan, Al Haris ini selalu di bawah. Bahkan nomor 3 kalau di riset-riset yang jejak digital. Tapi kita tidak pernah mempublish hasil riset kita. Kita hanya melakukan pemetaan secara mendalam dinamika sosial politik yang ada, dan kita bagaimana melihat potret itu, dan kita mencoba untuk memberikan gambaran bahwa ketiganya mempunyai peluang untuk menang di Pilgub Jambi, termasuk Al Haris yang waktu itu menempati posisi di bawah, dan ternyata di hasil Pilgub ternyata benar, di Pilgub Jambi Al Haris yang memenangi Pilgub Jambi 2020. Iya, artinya Public Trust Institute pada saat itu hanya sendiri melakukan survei bahwa yang unggul itu Haris. Ya, kalau dulu kita membaca tren. Iya. Kita membaca tren bagaimana terjadi kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada pasangan ini, sehingga
kita memberikan gambaran bahwa calon ini punya potensi untuk unggul kalau melihat tren itu, dan ternyata klimaksnya memang di hari pemungutan suara pasangan Al-Haris Sani yang didukung oleh PAN dan PKB itu unggul di Provinsi Jambi di Pilkada 2020. Nah, untuk Pilkada 2024 ya kita lihat nanti seperti apa. Oke, jadi memang Public Trust Institute Anda sendiri dan berhasil membuktikan bahwa hasil survei Anda itu akurat. Betul, gitu. Sehingga itu. Walaupun yang lain bukan mengunggulkan Haris pada saat itu ya. Iya, betul. Oke, nah ini itu sebagai gambaran bahwa Public Trust Institute ini meski belum familiar atau terkenal seperti lembaga-lembaga survei tingkat nasional, tapi Anda telah memberikan prestasi real pada saat Pilgub Jambi pada saat tahun 2020. Ya, itu ketika itu saya baru bergabung secara umum kan, yang mempunyai andil lebih dalam tentunya Direktur Eksekutif kita ada Bung Parudin, Dr. Parudin ini dari Universitas Nurdin Hamzah, dan juga ada dari Unja juga di sana yang membidangi riset yang terkait dengan Public Trust Institute itu. Dan kalau saya belakangan menjelang pemilu legislatif dan juga pemilu atau pilkada 2024, saya lebih memilih di koordinator wilayah Sumatera Selatan Public Trust Institute dan tidak banyak berkecimpung lagi terkait dengan hal itu. Nah, Anda tadi kita kembali ke yang tengah melakukan survei di Kota Palembang ya, Pilwako ini ya. Betul. Nah, setelah Anda melakukan survei dan ini independen ya, survei. Apa permasalahan Kota Palembang menurut hasil survei Anda sendiri? Ya, ada beberapa permasalahan mendasar terkait dengan Kota Palembang ya, yang ada terkait dengan lapangan pekerjaan itu cukup tinggi ini, terkait dengan lapangan pekerjaan itu sendiri, dan juga ada juga tentang harga kebutuhan pokok. Ini menjadi salah satu potret yang cukup tinggi menjadi keluhan masyarakat. Ya, kemudian ada tingkat kemiskinan. Ternyata ini juga menjadi salah satu potret yang menjadi permasalahan. Kalau kita lihat berdasarkan presentasi misalkan tingginya harga kebutuhan pokok itu di angka 27%. Ini menjadi salah satu keluhan utama paling tinggi di Kota Palembang. Kemudian ada lapangan pekerjaan, ini hampir di angka 26%, hanya selisih sekitar 1%. Ini menjadi salah satu potret bahwa saat ini dinamika lulusan yang begitu banyak, baik itu tingkat SMA dan juga perguruan tinggi, tentu ini menjadi catatan untuk Kota Palembang. Ini mau dibawa kemana potret ini, pengangguran yang banyak, sementara lapangan pekerjaan terbatas, sehingga ini menjadi potret keluhan yang ada di Kota Palembang. Kemudian ada kemiskinan, tingkat kemiskinan, tentunya ada korelasi sebenarnya yang mendasar, mulai dari harga kebutuhan pokok yang tinggi dan juga lapangan pekerjaan, mungkin ini menjadi salah satu, ini juga bisa berdampak kepada tingkat kemiskinan. Dan ini yang menjadi salah satu potret. Sementara infrastruktur tidak begitu tinggi, hanya sekitar 7%. Dan juga ada terkait dengan kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan juga menjadi satu soal. Mungkin sekarang banyak sekali keluhan tentang zonasi dan juga terkait dengan biaya masuk yang tinggi misalkan. Ini yang menjadi salah satu keluhan, bagaimana masyarakat menginginkan adanya kualitas pendidikan itu sendiri. Jadi banyak terlalu ke pendidikan ya. Iya. Masalah zonasi. Itu bulan berapa Anda melakukan survei? Kita melakukan survei pada 1 sampai 8 November 2024. Artinya baru beberapa minggu yang lalu. Ini masih update ini ya? Iya, masih update. Kalau dari hasil survei kita lihat ada 3 kandidat calon wali kota di Kota Palembang. Hasil survei Anda? Ya, kalau kita memotret memang saya melihat dari Januari dulu ya. Januari kita juga sudah memotret terkait dengan tingkat dinamika politik terutama kandidat. Nah, Januari itu Ratu Dewa di angka tertinggi, memang di angka 47%. Kemudian ada Fitrinanti Agustinda itu di angka 16% kalau nggak salah. Kemudian yang ketiga justru ada Prima Salam kalau kita lihat di situ di Januari ya. 2004 sekitar 5%. Kemudian ada Yuda
Yuda Mayudin itu sekitar 4% di Januari. Itu Januari. Nah, kesenjangan survei Anda terlalu jauh ya, Ratu Dewa 40% ya dengan Fitri, karena sama-sama incumbent. Ini apa persoalannya? Ya memang ada beberapa hal kajian kita memang dari sisi sosialisasi memang kita lihat Fitriyanti kan sudah mundur jadi wakil wali kota ya, sehingga terjadi stagnasi dalam hal pengenalan terhadap pemilih atau masyarakat Kota Palembang ketika itu menjadi wakil itu tinggi, tapi ketika sudah tidak lagi mengalami landai turun gitu kan. Oh itu pengaruh ya? Itu pengaruh sekali, sehingga terutama dalam hal bagaimana membangun opini publik di masyarakat, sehingga ketika berganti menjadi PJ memang itu satu hal yang diuntungkan paling tidak dari sisi kepercayaan masyarakat. Bagaimana munculnya tokoh alternatif dari ini kan, selain dari Fitriyanti Agustina waktu itu sebenarnya mendominasi dibandingkan dengan Ratu Dewa, tetapi lahan perlahan mengalami kenaikan dipotong oleh Pak Ratu Dewa. Nah kalau pendatang baru seperti Yuda, bagaimana hasil survei Anda? 4% di Januari? Ya, memang itu kalau kita lihat potretnya masih sekitar 4% dari sisi plus minus margin error 4% ya. Bisa jadi ketika memotret saat itu 4%, kalau margin error bisa jadi 8% atau berapa gitu kan. Tentu ini menjadi kalau kita lihat potret dari Yuda, tentunya ini menjadi pendatang baru juga, walaupun sebelumnya ikut pilgub wakil ketua, tetapi dengan potret yang sekitar 4%, saya pikir itu cukup cukup signifikan, karena dibandingkan dengan Fitri kan tidak begitu jauh, hanya sekitar 8% gitu kan. Oke, baik. Anda itu di Januari. Ya, Januari. Dan ini di November ya? November. Itu melakukan survei lagi. Betul. Nah, kita lihat ketiga kandidat ini masing-masing masih menjadi pilihan masyarakat tuh calon-calon ini, ataukah masih ada perubahan hasil survei? Ya, kalau kita lihat di potret November 2024 misalkan, kita survei melakukan 1 sampai 8 November, semua kandidat mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat Ratu Dewa dari misalkan 47 Januari mengalami kenaikan di angka 52% terkait dengan survei rutin itu sendiri. Kemudian Fitri Nandriani sudah pasangan juga mengalami kenaikan itu di angka 31% gitu ya. Dan Yuda Bahar juga mengalami kenaikan yang dulunya 4% gitu kan, di ini sekitar 12%. Nah, artinya semua mengalami kenaikan dengan pergerakan dinamika sosial, masing-masing kandidat menggerakkan timnya. Ini kalau kita lihat sama-sama bisa mengambil ceruk yang tadinya belum menentukan pilihan, akhirnya bisa diambil seperti itu. Nah, Bung FK, ini cukup tinggi ya, masih unggul artinya pasangan Ratu Dewa, Prima Salam dibanding dengan Fitri dan Nandri ya, apalagi pendatang baru Yuda. Nah, ini sangat menambah persentase yang cukup tinggi bagi RDPS sendiri. Apa ini sehingga masyarakat lebih yakin hasil survei Anda? Kalau kita melihat potretnya, sebenarnya kalau Ratu Dewanya tidak mengalami kenaikan signifikan, justru stagnan. Kalau kita lihat kenaikan pasangan LDPS dari Ratu Dewa 47 ke 52 itu faktor wakil sebenarnya. Pengaruh besar ya, Prima Salam. Apalagi kalau kita lihat beberapa kantong-kantong misalkan yang menjadi basis PS, Prima Salam misalkan di Pileg 2024 kemarin kan beliau juga nyalon di PR juga kan, dan suara tertinggi kan. Terutama di wilayah Sumsel 1 kan, mulai dari Pelaju sampai ke Gandus, IB2 dan sebagainya. Nah, di wilayah itu ada beberapa kecamatan memang telak gitu kan. Ini yang menjadi kantong-kantong Prima Salam sebenarnya secara sosiologis kultural dari wakilnya. Nah, ini menjadi daya magnet elektoral yang menambah Ratu Dewa sehingga naik di angka 52 dibandingkan survei kita di Januari 2024. Jadi pas pasangan Ratu Dewa dan Prima Salam ini menambah kenaikan bagi, sementara Anda bilang tadi bahwa Ratu Dewa
stagnan ya. Dengan Firman Salam masuk berpasangan jadi naik hingga 52%. Iya, betul. Nah kalau Fitri Nandriani? Ya, ada beberapa hal yang menarik terkait Fitrianti Agustina dan Andriani. Kenaikan memang ada di beberapa pemilih, terutama bagaimana menggait segmen ibu-ibu gitu ya, dan juga Gen Z. Ini mengalami kenaikan dari sisi ini sehingga bisa mendongkrak elektoral dibandingkan Januari 2024 sehingga mencapai di angka 30 itu hampir kalau dihitung itu hampir 100% ya kenaikannya. Kenaikannya bagus berarti ya. Artinya di waktu itu banyak pemilih yang masih ragu sebenarnya apakah sebenarnya sudah menentukan pilihan ke Ibu Fitri, tetapi masih ragu apakah mencalonkan diri. Kan dulu kan dinamika pemilihan dukungan parpol kan begitu sedikit kan. Iya. Nah ini menjadi salah satu faktor sehingga masih mengambang. Nah mengambang inilah yang bisa ditarik oleh pasangan ini, terutama memang tidak dipungkiri untuk ibu-ibu juga banyak di situ masuk ke Fitri Nandi ya, dan juga generasi Z atau Gen Z yang dikenal pemilih pemula. Banyak juga. Juga. Kalau Yuda Pratama dan Bat? Ya memang dari sisi itu justru saya melihat kenaikan sumbangan dari PKS juga cukup, masuknya PKS mempunyai faktor membuat ada kenaikan dari Yuda Mahyudin dengan Baharudin. Ini yang pasangan ini bisa mendapatkan ceruk juga, terutama di pemilih religi, militan-militan PKS yang akhirnya masuk ke Yuda Bahar. Nah, kalau dibandingkan dengan itu memang ada kenaikan dari 4% sampai ke 12%, cukup tinggi. Itu tinggi ya, di Januari 4%, di November 12%. Itu bagus bagi artinya ada kenaikan. Ya. Hanya saja yang masih lemah ada justru pemilih Demokrat, gitu kan. Pemilih Demokrat masih banyak yang ada di LDPS gitu kan. Nah ini jadi pecah juga ya. Pecah juga. Padahal di pemilu kan Demokrat kan mendapatkan suara yang cukup banyak juga gitu kan. Artinya ini kalau secara logik matematik misalkan gitu kan, kalau dua partai ini bergabung paling tidak bisa di angka 15% gitu kan. Kami ini belum mencapai 15% gitu kan. Nah, iya. Artinya dari basis partai juga belum cukup, dari basis ketokohan juga belum cukup. Walaupun ada kenaikan, sama-sama ada kenaikan. Oke, Bung FK, kita lihat bahwa sampai November hasil survei Public Trust Institute Putin hasilnya tetap unggul Ratu Dewa dengan angka 52%. Sekitar 52%. Nah, ini pengaruh daripada dukungan parpol. Kan Ratu Dewa sama RDPS ini kan cuma 3 parpol ya, kalau nggak salah. Ada 3 parpol kecil ya. 2 parpol PDI, Golkar, PDI, Golkar. Gerindra, iya 3. Dan sama ditambah parpol kecil. Sementara Fitri Nandi cukup banyak parpol yang mendukung ya. Iya. Nah, partai menengah. Partai ya. Dan Yuda Bahar juga begitu. Ini pengaruh dukungan parpol ini bisa nggak mendongkrak? Sebenarnya kalau pilkada itu lebih ke tokoh sebenarnya. Ketika tokoh itu sudah punya basis elektoral kuat, itu akan menjadi modal utama. Sebenarnya kan Ratu Dewa kan tidak punya parpol. Iya. Tetapi secara ketokohan dia mempunyai daya tarik elektoral yang kuat. Salah satu kalau kita melihat parameter alasan pilihan itu kan, yang menjadi penentu adalah salah satunya adalah merakyat. Artinya selama ini tokoh tersebut rajin ke basis-basis. Nah ini menjadi salah satu nilai plus. Selain tadi ada program dan juga ada jejak rekam dan sebagainya. Tetapi bagaimana potret tokoh ini akan menjadi isu sentral ketimbang partai politik. Karena kalau pileg misalkan yang dilihat itu partai sebetulnya. Karena yang dihitung itu elektoral partai, bukan elektoral caleg. Baru ketika partai sudah mendapatkan gambaran suara, baru diturunkan ke elektoral caleg, siapa yang akan duduk, seperti itu kan. Ya ini kan menarik nih, awal-awal daripada akan
pelaksanaan Pilwako itu Anda mengatakan bahwa Ratu Dewa kan bukan pimpinan partai, bukan anggota partai, tapi karena beliau public figure. Nah pada saat itu kan gonjang-ganjing akan tidak ada partai, itu yang saya tahu pada saat itu. Tapi akhirnya setelah mendapat partai justru persentase hasil daripada survei dia cepat meningkat ya. Ya, sebenarnya defense kalau kita lihat hanya beberapa ketokohan misalkan Prima Salah masuk itu justru memuat dan menaikkan. Jadi sehingga pas dia memilih wakilnya. Karena salah satu yang menjadi parameter adalah pemilih di Kota Palembang itu banyak pemilih religi. Dan kelemahan Ratu Dewa itu ada di pemilih religi. Religi berkarakter dari Kota Palembang. Kalau kita lihat karakter Palembang pemilih religi agak berbeda dengan karakter pemilih religi misalkan di Bukit Tinggi ataupun di Surabaya gitu, di Jawa Timur itu berbeda. Nah karakter itu memang ada di Prima Salah. Dan ketika tidak mengambil Prima Salah, misalkan PKS itu ke Yuda Bahar, kemungkinan besar pemilih religi akan tersedot ke Yuda Bahar karena di situ ada PKS gitu kan. Yang menjadi salah satu motor misalkan yang bisa menggerakkan pemilih religi Kota Palembang. Tetapi dengan hadirnya Prima Salah misalkan di situ yang dekat dengan para ulama-ulama yang di Kota Palembang itu menjadi paling tidak itu bisa mengurangi degradasi dari elektabilitas dari Ratu Dewa. Kalau Fitri Nadi ini kan menarik nih. Sri Kandi. Betul. Perempuan semua. Survei Anda bagaimana hasilnya? Ya, kalau kita lihat sekarang di posisi 30% kan. Iya. Artinya itu sebenarnya kalau dilihat dibandingkan Januari itu sudah cukup luar biasa. Nah, tinggal sampai kepada titik mana nantinya dengan melihat beberapa hari lagi ini sampai titik mana puncak dari kenaikan ini. Ini kan tentu akan dihitung gitu kan. Apakah akan sampai mendekati LDPS atau tidak, atau justru mentok sampai di situ. Nah, ini tergantung dari bagaimana treatment yang dilakukan oleh pasangan ini. Ketika tidak ada treatment yang bagus, misalkan tidak tepat, misalkan ya paling-paling kalau kita lihat ya bisa 4% atau 5% naik dari situ, dari 31% itu bisa naik ke angka 35 atau 3 berapa, paling seperti itu. Nah ini yang tentu yang bisa mengelola ini ya tentunya bagaimana para tim pemenangan itu sendiri sebenarnya. Masih artinya dengan tinggal 9 hari lagi ya pencoblosan. Dengan hasil survei daripada Public Trust Institute Putin ini, apakah ada kemungkinan para kandidat yang jauh angkanya di bawah RDPS ini bisa menyusul atau menurut Anda? Ya, tergantung bagaimana masing-masing paslon mengelola dinamika politik yang ada di Kota Palembang. Misalkan kalau sama-sama defense, sama-sama bertahan gitu kan, saya pikir tidak ada perubahan yang signifikan. Tetapi kalau jomplang misalkan saja nomor 3-nya lebih kepada gesit gitu kan, di akar rumput gitu, masif di akar rumput. Nah tentunya ada yang akan terpengaruh, apakah nomor 1 atau nomor 2 itu, ataupun yang nomor 2 begitu juga masif di akar rumput, tentu akan terpengaruh nih nomor 3 atau nomor 2. Begitu juga nomor 2 yang sudah leading misalkan, dia bukannya bertahan tetapi nambah agresif, tentu bisa menambah, bisa jadi bisa nambah, tidak akan berkurang misalkan seperti itu. Ini tergantung treatment dari masing-masing kandidat, melihat dinamika yang ada, apakah bisa melakukan pengelolaan dinamika sosial politik menjelang hari H atau tidak. Nah, salah satu yang jadi isu sentral bagi di pilkada ini, benar atau tidak, itu masalah money politics. Betul. Sejauh mana pengaruh money politics terhadap survei-survei yang sudah Anda lakukan, seperti untuk Kota Palembang kita ambil sampel RDPS unggul dan jauh dia leading ya. Nah, ini menurut Anda money politics berpengaruh nggak untuk bisa mengejar mereka? Dikatakan tidak berpengaruh. Karena saya melihatnya seperti ini. Berdasarkan survei kita 1 sampai 8 November 2024, kalau kita lihat tingkat militansi militansi pemilih semuanya
artinya yang tidak bergoyah lagi gitu kan. Semuanya itu di angka sekitar 69% lebih. Artinya hampir 70% itu sudah menentukan pilihan dan tidak akan pindah. Jadi Putin mensurvei bahwa ini akan survei lagi nggak di kota Palembang? Nggak lagi cukup. Jadi artinya dengan 27 November yang tinggal 9 hari sulit mungkin. Menurut Anda atau masih bisa? Kalau sama-sama defense sulit. Sulit. Saya mengatakan seperti itu. Sama-sama artinya pergerakannya sama. Gitu. Kalau pergerakannya sama, saya pikir kalau ada perubahan tidak signifikan. Tetapi kalau terjadi penjomplangan pergerakan sosial politik, ya tinggal nanti pengaruhnya seberapa besar. Nah, kan kita lihat yang bisa berubah itu 30% dari total pemilih kalau survei kita gitu plus minus margin error 4% misalkan dari total 100% yang sudah menentukan pilihan dan itu militan itu 70% atau 69 sekian kalau dibulatkan 70% lah seperti itu. Artinya masih ada 30% yang bisa goyah kemana-mana ini, bisa ke nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Nah, tinggal ini 30% ceruk ini mau kemana? Siapa yang bisa mobilisir ini? Itu ya, masih ibaratnya masih bisa direbut ya. Ya bisa saja. Makanya saya bilang kalau sama-sama bergerak dengan porsi yang sama, saya pikir tidak ada pergeseran yang signifikan. Baik, gitu. Bung FK, saya ini masih banyak pertanyaan tapi karena waktu sudah di penghujung, ya. Anda bisa memberikan satu closing statement bagaimana Pilwako Kota Palembang, karena ini kan barometer karena ibu kota provinsi dan menarik ini kan para kandidat ini ada Sri Kandi, ada ya macam-macam kan, ada pendatang baru. Nah, hasil daripada riset Anda untuk Kota Palembang? Saya pikir ada hal yang menarik dan secercah harapan terkait Pilkada Kota Palembang. Karena apa? Tingkat rasionalitas Kota Palembang sudah semakin bagus. Karena apa? Kalau kita potret dari sisi alasan memilih, ternyata salah satu yang paling mempengaruhi adalah ketokohan, jejak rekam dan juga program. Tiga itu yang menjadi salah satu pilihan utama. Kaitannya apa? Dari tingkat loyalitas masing-masing kandidat sudah cukup tinggi di angka 70%, 69% sampai 70%. Artinya masih sedikit lagi pemilih yang bisa goyah kanan kiri, oke, gitu kan. Nah, ini yang menjadi PR kita semua pihak agar ke depan paling tidak pilihan kita akan lebih baik dan lebih rasional dalam menghadapi dinamika sosial politik, sehingga apa? Ke depan kita menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Oh, jadi memang kalau ingin maju menjadi pemimpin itu rekam jejak, ketokohan gitu yang kuat gitu ya. Jangan ujuk-ujuk ada uang maju gitu ya. Baik Bu KFK, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini hanya memberikan satu gambaran ya. Anda tidak hasil riset tidak berpihak kepada satu calon manapun. Real Anda melakukan survei independen kan. Mudah-mudahan ini menjadi satu gambaran bahwa yang penting kita ambil adalah pelaksanaan demokrasi. Pilkada Kota Palembang udah mulai membaik gitu kan, tingkat kepercayaan masyarakat Kota Palembang terhadap calon pemimpinnya, gitu ya? Ya, betul. Oke, baik. Demikian opini jurnalis. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan dapat menambah sedikit wawasan bagi kita khususnya mengenai menjelang Pilkada Kota Palembang 27 November. Sampai berjumpa.